Kepolisian perwira pasti udah lumayan lah dari segi ekonomi, betul nggak? Betul nggak? Tapi kan kalau yang bintara-bintara itu kan masih bokeh-bokeh juga, betul nggak? Ini kalau tanah-tanah dari kepolisian yang baru pendidikan tamtama itu selesai, masih nasihat 30 tahun, potong gaji. Asal Kapolri dan jajarannya mau jadi barang ini, semua polisi yang pangkatnya rendah punya rumah segera. PNS yang masih kere banyak nggak? Kalau yang di sini saya lihat nggak ada yang kere-kere lagi. Betul nggak, Pak Tito? Ya kan? Menpan RB. Kalau kita mau ngurus masyarakat, apa susahnya Pak? Ada slip gaji, ada tanah dari koruptor, tanah dari konglomerat, tanah dari KPK, tanah dari DJKN, masa kurang? Tanah dari Pak Nusron, ini ada juga wakil kepala KSP, Kodari, udah kebanyakan duit dia jadi konsultan, kasih tanahnya 1,4 hektar di Palangkaraya. Berdiri Kodari, tepuk tangan nih, begitu. Ini belum Pak Amran, wah Pak Amran ini konglomerat ini ya. Benar. Kalau Menteri Tenaga Kerja UKM, ya kan? Kalau Pak Amran konglomerat, nanti kita harus kasih contoh. Orang-orang yang sudah diberkati ini, mari kita berbagi. Nah, jadi tanahnya jelas ya, dari mana ya? Bisa dijadikan anggunan nggak tanah? Nah, tolong Pak Nusron prosesnya jangan lama-lama. Tolong Pak Anggito, Departemen Keuangan prosesnya jangan lama-lama. Nah, dari mana lagi pengurangannya? Nih, Bapak-bapak coba yang Bupati, Wali Kota angkat tangan. Mau nggak bantu rakyat kecil? Janji. BPHTB buat rakyat kecil dinolkan. Siap. Kalau yang real estate tetap, tapi buat rakyat kecil dinolin. Siap. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Udah selesai kita. Itu udah penghematan 5%. 5% udah penghematan. Ya. Di sini ada persetujuan bangunan PGB. Ini sering jadi hambatan. Pak Mendagri sudah bantu, biasanya 45 hari. Berani nggak Bupati Wali Kota? 10 hari nggak jalan, nggak ada keputusan, jalan barang itu izinnya. Siap nggak? Benar nih. Udah Pak, ada kepastian hukum, 10 hari perizinan akan keluar. Terima kasih Bupati Wali Kota. Karena nggak bisa jalan kalau nggak gotong royong. Menteri ini nggak bisa apa-apa, tanpa bapak-bapak semua. Ini saya kasih tahu tadi, Pemda dan Mendagri. Penyerdanaan persyaratan, ini pekerjaan bersama Pak. Komponen biaya kurang lebih 30-40%. Kalau itu dari tanah koruptor, tanah dari Pemda, tanah dari Pak Nusron, tanah dari DJKN. Artinya tanah itu 30% dari komponen rumah berkurang. Boleh nggak kita bekerja sama bergotong royong? Di masa kita menjadi bupati, di masa kita jadi wali kota, di masa kita jadi dandim, danrem, pangdam, di masa kita jadi PJ. Di situ kita buat sejarah, menurunkan harga rumah buat rakyat Indonesia. Mau nggak? Nggak bisa sendiri Pak. Bapak-bapak dengan Otda, kewenangan sudah terbagi habis. Ada kewenangan di provinsi, ada di tingkat 2, ada tanah di tentara, ada tanah di polisi, ada tanah di kejaksaan, ada di Pak Nusron, ada di Departemen Keuangan. Saya punya konsep yang saya sebenarnya senang kalau diuji. Ya, diuji oleh publik. Kenapa? Saya udah ketemu dengan Dirut BTN. Besok malam saya ketemu, Pak Ara, kalau dengan cara begitu, bank akan siap memberikan kredit.
Tanah jadi jaminan, tanah dari segala macam asal-usul, dari yang jelas sampai yang gak jelas, itu dijadikan jaminan. Kemudian bagaimana ASN, TNI, Polri, dan sebagainya bisa punya tanah yang berpenghasilan rendah. Saya sampaikan konsep saya dibantu oleh sekjen saya, oleh dirjen, mana berdiri tim kami, dari PUPR ini dirjennya, mana lagi yang lain tim kami semua, yang sudah bekerja keras, sampai jam 1, jam 2 pagi rapat, karena nggak ada Superman, yang ada super tim. Bapak Ibu sekalian, kami berharap Bapak juga dari Kementerian Keuangan boleh PPN, PPH yang ada di kewenangan Departemen Keuangan bukan buat orang kaya, bukan buat developer yang besar-besar, bukan perumahan real estate, tapi buat kalau memang kita mau hadir untuk rakyat kecil, harusnya ini mereka jangan dipajakin lagi. Dan yang